Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Indria, ini banyak yang kemudian memikirkan ataupun berharap pada saat Pilpres berlangsung kemarin 9 Juli, orang berpikir the game is over, kita tinggal menunggu hasil. Tapi apakah betul permainan ini betul-betul sudah berakhir pada tanggal 9 Juli lalu atau justru permainan baru dimulai setelah itu? Ya ternyata permainan yang lain gitu kan, mestinya. Permainan yang lain seperti apa Pak Indria? Permainan yang lain itu artinya permainan di luar bilik suara itu, tapi menghitung suara yang ada. Dan cara menghitungnya juga berbeda antara satu lembaga survei dengan yang lain. Itu yang memicu persoalan itu. Jadi menurut saya harapannya adalah kita mempercayai pada lembaga penyelenggara pemilu. Ya, jadi pemilihan umum sudah selesai, rakyat sudah menunjukkan partisipasinya tinggi pula dan damai. Ini kan prinsip-prinsip demokrasi sudah diperoleh di situ. Tinggal bagaimana selanjutnya. Nah, ini KPU yang harus mengkapitulasi itu semua, kemudian hasilnya menang. Jadi yang lain itu menonton selesai gitu. Tapi ini tidak. Ya gara-gara menonton dan juga mengintervensi seperti itu. Dimulai dari adanya survei itu. Pak Abdul, apakah betul bola panas memang sekarang ada di tangan KPU atau ada bola-bola lain yang sebetulnya sedang dipermainkan oleh pemain-pemain tertentu? Kalau secara formal KPU, tetapi kalau secara politik negara sebenarnya tetap Pak SBY ini punya peranan strategis karena beliau sebagai presiden, kepala negara. Oleh karena itu, saya mendorong agar dan tentu sangat berharap beliau di ujung masa jabatan beliau ini menunjukkan diri betul-betul sebagai negarawan yang nanti menjamin bahwa perhitungan ini bisa terkawal dengan baik dan memastikan seluruh proses-proses yang bisa mengganggu perhitungan, seluruh institusi yang bisa mengganggu penghitungan, itu beliau ambil alih dan ditangani dalam konteks posisi beliau sebagai kepala negara. Saya kira nanti husnul khotimah kalau beliau melakukan itu, dan kita akan mengenangnya sepanjang sejarah seperti yang disampaikan oleh Pak Indria tadi, bahwa bayangkan ini pemilu partisipasinya luar biasa di tengah isu money politik yang luar biasa di Pileg, lalu kemudian damai. Nah, ini tugasnya tinggal sedikit sebenarnya. Nah, tapi Anda lihat ada potensi permainan-permainan yang dilakukan justru oleh pihak-pihak yang seharusnya netral, tapi ini kemudian... Oh iya dong, pasti. Kalau itu pasti karena pengalaman pemilu kemarin. Pemilu Pileg kemarin itu berapa kasus yang di-MK-kan. Walaupun terakhir tidak ada yang dimenangkan ya. Tetapi itu itu tanda-tanda. Itu istilahnya fenomena. Nah, dan itu kita patut curigai juga. Dan oleh karena itu memang ke depan rekomendasinya bagaimana KPU kuat dan Bawas dan DKP juga kuat. Oke, Pak Romi, bagaimana tanggapannya? Ya, kalau kita berbicara bola di tangan siapa, sekali lagi penyelenggara, pengawas, dan kemudian berikutnya MK. Kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan atau ditengarai ada kecurangan yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur. Dan peran Pak SBY sebenarnya lebih kepada memastikan agar independensi KPU sebagai penyelenggara itu betul-betul terjaga. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang tingkat pengaruh, pemerintahan kita ini tidak monolitik dari pusat sampai ke daerah. Apa yang dilakukan Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menjabat sebagai Presiden belum tentu akan diikuti secara politis oleh sekian banyak gubernur, di mana Demokrat hanya memiliki 8 dari sekian banyak gubernur. Belum lagi kita berbicara di tingkat kabupaten, begitu beragamnya, yang di situ interaksi antara aktor-aktor di tingkat kabupaten kota ini tidak terjangkau oleh Pak SBY. Karena itu yang perlu dipastikan adalah kita semua sebagai komponen masyarakat sipil di tingkat daerah, terutama yang hari ini baru berlangsung rekapitulasi tingkat PPS, itu betul-betul mengawasi agar apa yang benar-benar menjadi hasil pemilihan pada tanggal 9 Juli betul-betul terwujud sebagai rekapitulasi secara nasional. Oke, Pak Indra, ini untuk kemudian menyejukkan suasana dan menunjukkan kenetralan seorang presiden, mungkin harus bisa tadi dikatakan berpose bersama seperti itu, menunjukkan tidak ada keberpihakan. Iya, sekali lagi ini khas Indonesia, solusinya itu pada tataran elit. Jadi apa salahnya kalau bukan sendiri-sendiri datang ke Cikeas, tetapi kumpul terutama para pihak yang berkonflik itu. Nah, dan di situ kita menunjukkan bahwa persatuan, kepentingan bangsa itu di atas
kepentingan pribadi dan golongan gitu. Oke, jika ada undangan untuk kedua kubu ini berkumpul bersama Presiden dan kemudian menunjukkan itikadnya untuk menjaga kesejukan, ketenangan, keamanan, bagaimana ini? Saya kira kita lebih dari siap ya. Lebih dari siap. Iya, saya kira begitu. Cuma memang baiknya jangan yang kemarin dipanggil sendiri-sendiri itu langsung gitu. Mungkin ada perlunya Pak SBY mengundang seluruh ketua umum partai politik untuk kemudian menyatakan siap untuk mengawal hasil apapun pada tanggal 22 Juli. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami dalam Prime Time. Selamat malam. Pak Indria, terima kasih. Iya. Pak Romi.